Jakarta, Raffi Ahmad dianggap sebagai salah satu artis yang sukses mengembangkan kerajaan bisnis, termasuk dengan membangun RANS Entertainment. Para karyawan yang bekerja dengan keluarga Raffi dan RANS Entertainment pun sering jadi sorotan netizen. Selain dibawa jalan-jalan ke luar negeri, beberapa pekerja Raffi juga diketahui dapat gaji tinggi, termasuk Abrar. Abrar diwawancara oleh Raffi Ahmad untuk bicara mengenai kesuksesannya sebagai senior vice president RANS Entertainment. Raffi mengungkap jika Abrar sudah bisa membeli mobil Mercy, beberapa motor Vespa, dan rumah senilai Rp5 miliaran dengan kolam renang. Hal itu didapatkannya hanya dengan bekerja dengan Raffi selama 4 tahun. Awalnya gadung dengan RANS karena bekerja sama Raffi sejak awal dahsyat di 2008. Sempat hampir di PHK di 2018 lalu mundur dari perusahaan sebelumnya. Sempat terombang-ambing lalu datanglah malaikat. Ini bukannya peres, kata Abrar. Raffi pun mempertanyakan keputusan Abrar untuk memilih bekerja di RANS ketika awal berdiri. Padahal Abrar sebelumnya sempat mendapat tawaran kerja dari perusahaan Korea dengan gaji hampir 2 kali lipat. Dalam video terbaru yang dibagikan YouTube Noise, pria tersebut pun mengaku bahwa sang bos adalah alasannya. Nggak perlu bekerja di perusahaan internasional, saya bisa foto sama Siwon, Ronaldinho, dan keliling dunia. Itu membuktikan tidak melulu harus kerja di perusahaan internasional untuk bekerja sesuai keinginan. Pertama lihat siapa bosnya, kalau bosnya orangnya bisa dipercaya, bijaksana, barulah kita taklukkan lingkungan sekitar, gimana kita adaptasi. Kesejahteraan berasal dari bosnya baik atau tidak memperjuangkan kita, jelasnya. Mereka juga sempat membahas bagaimana pekerjaan para pegawai di RANS Entertainment. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Abrar bahkan mengaku sudah bisa beli rumah mewah, tapi ia selalu melihat Raffi Ahmad sebagai panutan. Gue pernah nggak enak badan, capek tapi benar-benar hilang ketika gue ngerasa malu sama bos gue. Ketika waktu itu, Raffi, syuting Noise sampai pukul 2.30 pagi, tiba-tiba pukul 4.30 udah di bandara dan jam 9 udah menghibur orang di Surabaya. Langsung gue ilang capeknya, katanya. Abrar pun bercerita mengenai rumah mewahnya yang ternyata didapatkan tak hanya dari penghasilannya di RANS Entertainment. Ia mengaku menerima cukup banyak pendapatan dari pekerjaan sampingan yang memang diperbolehkan Raffi Ahmad. Rejeki dari Raffi waktu beli rumah 2 miliar rupiah saat itu belum ada segitu. Entah kenapa banyak rejeki karena ngebolehin side job. Ungkap pria yang sering membuat konsep konten digital, video klip, endorsement, jual beli mobil, dan cryptocurrency tersebut. Abrar bahkan mengaku sudah bisa beli rumah mewah tapi ia selalu melihat Raffi Ahmad sebagai panutan. Abrar diwawancara oleh Raffi Ahmad untuk bicara mengenai kesuksesannya sebagai senior vice president RANS Entertainment. Abrar pun bercerita mengenai rumah mewahnya yang ternyata didapatkan tak hanya dari penghasilannya di RANS Entertainment. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Awalnya gadung dengan RANS karena bekerja sama Raffi sejak awal dahsyat di 2008. Dalam video terbaru yang dibagikan YouTube Noise, pria tersebut pun mengaku bahwa sang bos adalah alasannya. Gue pernah nggak enak badan, capek tapi benar-benar hilang ketika gue ngerasa malu sama bos gue. Hal itu didapatkannya hanya dengan bekerja dengan Raffi selama 4 tahun. Ia mengaku menerima cukup banyak pendapatan dari pekerjaan sampingan yang memang diperbolehkan Raffi Ahmad. Itu membuktikan tidak melulu harus kerja di perusahaan internasional untuk bekerja sesuai keinginan. Jakarta, Raffi Ahmad dianggap sebagai salah satu artis yang sukses mengembangkan kerajaan bisnis, termasuk dengan membangun RANS Entertainment. Mereka juga sempat membahas bagaimana pekerjaan para pegawai di RANS Entertainment. Nggak perlu bekerja di perusahaan internasional, saya bisa foto sama Siwon, Ronaldinho, dan keliling dunia. Padahal Abrar sebelumnya sempat mendapat tawaran kerja dari perusahaan Korea dengan gaji hampir 2 kali lipat. Para karyawan yang bekerja dengan keluarga Raffi dan RANS Entertainment pun sering jadi sorotan netizen. Pertama lihat siapa bosnya, kalau bosnya orangnya bisa dipercaya, bijaksana,
barulah kita taklukkan lingkungan sekitar, gimana kita adaptasi. Raffi mengungkap jika Abrar sudah bisa membeli mobil Mercy, beberapa motor Vespa, dan rumah senilai Rp5 miliaran dengan kolam renang. Raffi pun mempertanyakan keputusan Abrar untuk memilih bekerja di RANS ketika awal berdiri. Rejeki dari Raffi waktu beli rumah Rp2 miliar saat itu belum ada segitu. Entah kenapa banyak rejeki karena ngebolehin side job. Selain dibawa jalan-jalan ke luar negeri, beberapa pekerja Raffi juga diketahui dapat gaji tinggi, termasuk Abrar. Sempat hampir di PHK di 2018 lalu mundur dari perusahaan sebelumnya. Sempat terombang-ambing lalu datanglah malaikat. Ini bukannya peres, kata Abrar. Kesejahteraan berasal dari bosnya baik atau tidak memperjuangkan kita, jelasnya. Ketika waktu itu, Raffi, syuting Noise sampai pukul 2.30 pagi tiba-tiba pukul 4.30 udah di bandara dan jam 9 udah menghibur orang di Surabaya. Langsung gue ilang capeknya, katanya. Ungkap pria yang sering membuat konsep konten digital, video klip, endorsement, jual beli mobil, dan cryptocurrency tersebut. Abrar bahkan mengaku sudah bisa beli rumah mewah tapi ia selalu melihat Raffi Ahmad sebagai panutan. Abrar diwawancara oleh Raffi Ahmad untuk bicara mengenai kesuksesannya sebagai senior vice president RANS Entertainment. Abrar pun bercerita mengenai rumah mewahnya yang ternyata didapatkan tak hanya dari penghasilannya di RANS Entertainment. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Awalnya gadung dengan RANS karena bekerja sama Raffi sejak awal dahsyat di 2008. Gue pernah nggak enak badan, capek tapi benar-benar hilang ketika gue ngerasa malu sama bos gue. Dalam video terbaru yang dibagikan YouTube Noise, pria tersebut pun mengaku bahwa sang bos adalah alasannya. Hal itu didapatkannya hanya dengan bekerja dengan Raffi selama 4 tahun. Ia mengaku menerima cukup banyak pendapatan dari pekerjaan sampingan yang memang diperbolehkan Raffi Ahmad. Itu membuktikan tidak melulu harus kerja di perusahaan internasional untuk bekerja sesuai keinginan. Jakarta, Raffi Ahmad dianggap sebagai salah satu artis yang sukses mengembangkan kerajaan bisnis, termasuk dengan membangun RANS Entertainment. Mereka juga sempat membahas bagaimana pekerjaan para pegawai di RANS Entertainment. Nggak perlu bekerja di perusahaan internasional, saya bisa foto sama Siwon, Ronaldinho, dan keliling dunia. Padahal Abrar sebelumnya sempat mendapat tawaran kerja dari perusahaan Korea dengan gaji hampir 2 kali lipat. Para karyawan yang bekerja dengan keluarga Raffi dan RANS Entertainment pun sering jadi sorotan netizen. Pertama lihat siapa bosnya, kalau bosnya orangnya bisa dipercaya, bijaksana, barulah kita taklukkan lingkungan sekitar, gimana kita adaptasi. Raffi mengungkap jika Abrar sudah bisa membeli mobil Mercy, beberapa motor Vespa, dan rumah senilai Rp5 miliaran dengan kolam renang. Raffi pun mempertanyakan keputusan Abrar untuk memilih bekerja di RANS ketika awal berdiri. Rejeki dari Raffi waktu beli rumah Rp2 miliar saat itu belum ada segitu. Entah kenapa banyak rejeki karena ngebolehin side job. Selain dibawa jalan-jalan ke luar negeri, beberapa pekerja Raffi juga diketahui dapat gaji tinggi, termasuk Abrar. Sempat hampir di PHK di 2018 lalu mundur dari perusahaan sebelumnya. Sempat terombang-ambing lalu datanglah malaikat. Ini bukannya peres, kata Abrar. Kesejahteraan berasal dari bosnya baik atau tidak memperjuangkan kita, jelasnya. Ketika waktu itu, Raffi, syuting Noise sampai pukul 2.30 pagi tiba-tiba pukul 4.30 udah di bandara dan jam 9 udah menghibur orang di Surabaya. Langsung gue ilang capeknya, katanya. Ungkap pria yang sering membuat konsep konten digital, video klip, endorsement, jual beli mobil, dan cryptocurrency tersebut. Abrar bahkan mengaku sudah bisa beli rumah mewah tapi ia selalu melihat Raffi Ahmad sebagai panutan. Abrar diwawancara oleh Raffi Ahmad untuk bicara mengenai kesuksesannya sebagai senior vice president RANS Entertainment. Abrar pun bercerita mengenai rumah mewahnya yang ternyata didapatkan tak hanya dari penghasilannya di RANS Entertainment. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Abrar tidak memungkiri bahwa tugasnya untuk mengurus konten YouTube RANS tidaklah mudah dan melelahkan. Awalnya gadung dengan RANS karena bekerja sama Raffi sejak awal dahsyat di 2008.
Dalam video terbaru yang dibagikan YouTube Noise, pria tersebut pun mengaku bahwa sang bos adalah alasannya. Gue pernah nggak enak badan, capek tapi benar-benar hilang ketika gue ngerasa malu sama bos gue. Hal itu didapatkannya hanya dengan bekerja dengan Raffi selama 4 tahun. Ia mengaku menerima cukup banyak pendapatan dari pekerjaan sampingan yang memang diperbolehkan Raffi Ahmad. Itu membuktikan tidak melulu harus kerja di perusahaan internasional untuk bekerja sesuai keinginan. Jakarta, Raffi Ahmad dianggap sebagai salah satu artis yang sukses mengembangkan kerajaan bisnis, termasuk dengan membangun RANS Entertainment. Mereka juga sempat membahas bagaimana pekerjaan para pegawai di RANS Entertainment. Nggak perlu bekerja di perusahaan internasional, saya bisa foto sama Siwon, Ronaldinho, dan keliling dunia. Padahal Abrar sebelumnya sempat mendapat tawaran kerja dari perusahaan Korea dengan gaji hampir 2 kali lipat. Para karyawan yang bekerja dengan keluarga Raffi dan RANS Entertainment pun sering jadi sorotan netizen. Pertama, lihat siapa bosnya. Kalau bosnya orangnya bisa dipercaya, bijaksana, barulah kita taklukkan lingkungan sekitar, gimana kita adaptasi. Raffi mengungkap jika Abrar sudah bisa membeli mobil Mercy, beberapa motor Vespa, dan rumah senilai Rp5 miliaran dengan kolam renang. Raffi pun mempertanyakan keputusan Abrar untuk memilih bekerja di RANS ketika awal berdiri. Rejeki dari Raffi waktu beli rumah Rp2 miliar saat itu belum ada segitu. Entah kenapa banyak rejeki karena ngebolehin side job. Selain dibawa jalan-jalan ke luar negeri, beberapa pekerja Raffi juga diketahui dapat gaji tinggi, termasuk Abrar. Sempat hampir di PHK di 2018 lalu mundur dari perusahaan sebelumnya. Sempat terombang-ambing lalu datanglah malaikat. Ini bukannya peres, kata Abrar. Kesejahteraan berasal dari bosnya baik atau tidak memperjuangkan kita, jelasnya. Ketika waktu itu, Raffi, syuting Noise sampai pukul 2.30 pagi, tiba-tiba pukul 4.30 udah di bandara dan jam 9 udah menghibur orang di Surabaya. Langsung gue ilang capeknya, katanya. Ungkap pria yang sering membuat konsep konten digital, video klip, endorsement, jual beli mobil, dan cryptocurrency tersebut.